Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar ya, bagaimana cara menawarkan bantuan, how to offer help. Ya, apa sih offering help itu? Offering help itu kan ungkapan kalian menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris, seperti itu ya. Nah, expression of offering help ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama itu formal dan informal. Formal ini bisa kalian gunakan untuk orang yang lebih tua atau kepada rekan kerja ya. Kalau sudah informal ini bisa kalian gunakan untuk teman sebaya atau kepada sahabat, adik kalian atau kakak kalian bisa ya. Nah, contoh-contoh kalimatnya ya. Di formula ini yang harus kalian pahami adalah ada dua bagian. Yang pertama itu kalimat penawarannya seperti apa, dan yang kedua apa yang ditawarkan. Pasti selalu begitu. Contohnya misal, would you like me to plus base form of verb, kata kata kerjanya. Kalian apa yang mau kalian ungkapkan di situ? Apa yang mau kalian tawarkan? Sedangkan would you like me to adalah kalimat tawarannya. Would you like me to take you home? Atau maukah kamu kalau saya antar pulang? Ya. Atau would you like me to cook our dinner tonight? Gitu ya. Apakah kamu mau kalau saya masak? Mau nggak sih kalau aku masak untuk makan nanti malam? Nah, itu tawarannya. Itu untuk formal ya. Sama juga would you like? I wonder if I could ya. I wonder if I could help you make you homework ya gitu ya. Aku bisa nggak sih? Mungkin aku bisa bantu kamu ngerjain pekerjaan rumah kayak gitu ya. Shall I? Ya, contoh-contoh kalimatnya nanti kita akan bahas berikutnya. Oke, yang informal juga seperti itu ya, tidak berbeda jauh dengan kalimat yang formal. Nah, ini adalah respons. Jadi, ketika ada orang memberikan tawaran kepada kalian ya, kalian juga harus tahu bagaimana cara meresponnya. Ada yang respon menerima ataupun respon menolak ya. Accepting itu ini kalimat-kalimat umum ya, Nak ya, yang sering kita jumpai dan sering kita gunakan. Yes please gitu. Tolonglah ya, bolehlah. Atau if you don't mind, kalau kamu nggak keberatan ya nggak apa-apa. Don't mind tuh nggak keberatan ya, wouldn't mind itu tidak keberatan. Thank you, that will be great. Atau that's very nice to you. Atau cool, thank you. Kayak gitu ya. Banyak ini kalimat-kalimat umum, kan bisa temukan kalimat-kalimat yang lain di percakapan atau film-film dan sebagainya. Sedangkan untuk declining kan bisa lihat ya, refusing it's okay, don't worry, I can do it myself, no thank you, I am fine, dan segala macam. Ini kalimat-kalimat umum yang bisa kalian gunakan sebagai respon. Nah, ini kita masuk ke dalam contoh. Jadi kalau misal kita ngomongin percakapan itu pasti ada namanya pembukaan, terus ada bagian menawarkan bantuannya, terus ada responnya, terus ada penutup. Jadi tidak tiba-tiba kan langsung ngasih tawaran terus respon dah. Nggak bisa gitu. Karena kalau kalimat biasanya kan pasti ada ngobrol apa dulu gitu ya kan. Nah, contohnya di sini kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan coba lihat di mana sih kalimat pembuka dan sebagainya. Hai Yakin, you look so confused. What happened? Gitu ya. Oh well, I have to present my review on a book that I read in our reading club this noon. But the problem is that I have not even finished reading it. Ya, aku aku harus mempresentasikan tapi aku belum selesai baca nih. Nah, di sini kan kalimat pembukanya kita lihat ya, ini kalimat pembukanya nih seperti ini. Lalu di bawahnya ada would you like me to take your turn? Ini kan kalimat tawaran. Kalau sudah masuk kalimat tawaran berarti pembukanya selesai. Ini masuk ke kalimat tawarannya ya. Berarti kita lingkari di sini. Ini adalah kalimat pembuka ya. Sedangkan kalimat offering help-nya ada di sini. Siapa yang menawarkan help-nya? Salsa kepada Yakin. Would you like me to take your turn? Mau nggak kalau misal aku aja yang ambil giliranmu? Gitu ya. Are you sure? Nah, ini masih are you sure ini dia meyakinkan ya. Ini bukan kalimat offering help. Yes, of course, I will. Ini termasuk respons ya. Respon, merespon, merespon.
kayak gitu. Of course, I will present mine and you can present yours next week. Jadi ganti-gantian. Nah, ini responnya ya. That's very kind of you. Nah, do you need LCD for your presentation? Can I help you with it? Oh, berarti yakin di sini juga memberikan kalimat offering help-nya yang ini ya. Can I help you ini ya. Nih. Yes, thanks. That will be great. Berarti Salsa menerima. Sedangkan Salsa menawarkan bantuan, yakin juga menerima. Are you sure? Are you sure itu dia udah betul nggak gitu. Penutupnya apa? Ini don't mention it. You've helped me a lot. Ya, ini penutupnya. Jadi saling merespon. Di percakapan itu tidak hanya ada satu saja, bisa lebih dari satu. Ini contohnya ada dua ya, kalimat offering help-nya. Seperti itu. Kita coba ke contoh berikutnya. Hi Argo, have you finished your biology assignment? No, I haven't. Blah blah blah. What's about yours? Are you joking? Kamu bercanda? Ini besok udah batas akhirnya loh. Gitu. Aku udah selesai sih, baru kumpul ke Ibu Naning gitu ya, submit to Ibu Naning. Do you need help with your assignment Argo? Kalau kalian sudah menemukan kalimat offering help, berarti kalian sudah menemukan juga kalimat pembukanya. Ini kalimat pembukanya. Of course, well, I plan to talk about tempe ya. Of course berarti dia mau dibantu, berarti dia accepting ya. That's a good idea, gitu kan. What can I do for you? Ada lagi kalimat di sini. Kalau tadi kan kamu butuh bantuan nggak? Dia udah jelasin nih, aku mau ngomongin tentang tempe. Nah, apa yang bisa aku bantu? Kayak gitu ya, 2 kali. Ini lagi responnya. I can bla bla bla. Can you explain it to me? Ini minta tolong ya, bukan penawaran ya. Kalau penawaran itu kan kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Sure, is there anything else I can help nih? Iqbarnya baik banget sampai 3 kali dia mau bantuin nih. Ada lagi nggak yang mau dibantuin? I don't think so. Udahlah, aku bisa ngerjain sendiri kok yang lain gitu ya. I can do it myself. Ini responnya. Ini setelah ini udah termasuk kalimat-kalimat penutup ya. Kalau tidak ada lagi offering help itu udah masuk kalimat penutup dari percakapan ya. Jadi kalian juga harus memahami konteksnya. Ini ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang tugas biologi gitu ya. Siapa yang belum selesai? Nih, si Argo. Jadi tidak hanya menawarkan bantuan, kalian juga harus memahami konteks obrolannya apa. Jadi kalian bisa ngomong dengan proporsional, dengan benar gitu. Nyambung, kalau misal orang bilang tuh nyambung ngomongnya, ya. Karena dalam satu percakapan ini yang akan ditanyakan bukan hanya tentang offering help-nya, kalian juga harus tahu konteks-konteksnya. Gitu ya. Jadi itu saja materi kita mengenai offering help ya. Kalau ada pertanyaan ya silahkan komen di bawah. Kalau ada pertanyaan, dan untuk anak-anak murid saya ketika ada kesulitan atau yang ditanyakan bisa langsung hubungi via WA. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.